Mem sebagai sarana kritik. Ya. Nah, kita tanyakan kalau di Amerika sana gitu ada 9gag gitu kan awalnya, apa ini menjadi inspirasi untuk mem komik Indonesia kemudian membuat satu komunitas sendiri? Awalnya itu memang kita sebenarnya memang terinspirasi oleh budaya luar, meme itu. Ya 9gag salah satu dari banyak site yang memang kita kan terinspirasi. Meme komik Indonesia aja sebagai fanpage di Facebook itu memang lebih pertama kali membuatnya dari meme-meme luar yang kita sesuaikan dengan budaya Indonesia. Akhirnya memang berkembang dan memang membernya itu memang aktif, likers ya kita bilangnya. Mereka akan mengirim sendiri apa yang mereka pikirkan, which is kita dari awal itu sudah mengajarkan bagaimana freedom of speech. Kamu bisa mengutarakan apapun yang di pikiran kamu lewat bahasa, cerita, gambar atau apapun gitu. Dan kalau Facebook itu kan dia memang menjangkau seluruh Indonesia dengan berbagai paket yang murah-murah dari provider ya. Makanya mereka dengan aktif itu mengirimkan. Nah tugas kita dari manajemen meme komik Indonesia sendiri itu adalah mensortir apa yang benar-benar yang Bapak bilang tadi, apakah memang bisa diterima oleh masyarakat banyak atau memang isunya memang sedang relevan gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak kan kita simpan-simpan lah ya gitu. Tapi memang masyarakat sendiri yang sebenarnya aktif mengirimkan berbagai macam kritikan ataupun segala macam opini itu lewat meme ke fanpage kita yang. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat gitu istilahnya. Masyarakat untuk masyarakat sebenarnya. Kita kayak misalnya kita bikin kayak zaman dulu kalau misalnya kita di sekolah namanya mading ya. Ya mereka sendiri yang nempel-nempelin gitu loh. Nanti kita yang sebagai penyedia template-nya kita akan bilang oh ini meme-nya akan asik kita bawa ke sini, kita bawa ke sini, kita bawa ke sini. Sebenarnya kita tugasnya seperti itu aja sih sebenarnya. Pak Nukman, ini kan menjadi sebuah media kritik sosial gitu ya dari masyarakat untuk siapapun yang kemudian dijadikan sasaran. Tapi kalau kita lihat beberapa kasus misalnya adalah ada yang curhat dalam tanda kutip di Facebook, kemudian ada pihak yang merasa tersinggung kemudian memidanakan seorang yang curhat di Facebook tersebut karena dia mungkin merasa tersinggung. Sejauh mana ini menjadi satu pertimbangan ketika seorang membuat meme gitu ya? Takut nih ada orang yang kemudian tersinggung sehingga dia sangat-sangat mempertimbangkan dengan matang sebelum dia membuat meme. Makanya yang meme itu jarang sekali yang sifatnya personal ke orang yang bukan pemerintah. Jadi meme itu sebagian besar selalu mengkritisi pemerintah, mengkritisi penguasa, mengkritisi negara. Gitu kalau ya. nggak pernah Tabas dan Rhoma Irama. yang ini jangan lupa Pak. Dua, ini tahap satu. Ini sebagian besar ya. Bagian kecil ada ke tokoh publik. Tokoh publik tapi selalu kritiknya tetap sosial. Jadi misalnya menggunakan Rhoma Irama itu kan terlalu itu yang dipakai. Ya, dan Rhoma Irama malah seneng karena apa? Karena brandingnya kuat. Jadi meme-nya digunakan untuk memperkuat kritik sosialnya, bukan menyalahgunakan si Rhoma Irama yang enggak gitu. Nah itu artinya apa? Artinya meme itu aman dari segala tuntutan Undang-Undang ITE. Karena nggak ada yang sifatnya fitnah, kemudian dibikin meme, nggak ada. Kalaupun ada yang bikin gambar, ya, kemudian ada teksnya dan dia lucu, dan mungkin dia mengira bakal jadi meme, gitu. Meme itu kuncinya adalah menyebar, ya. Kalau nggak menyebar itu bukan meme, ya. Karena apa? Meme itu budaya yang dijiplak, kemudian menyebar dengan cepat. Nah, yang sifatnya fitnah, entah kenapa selalu tenggelam gitu aja. Tenggelam gitu aja. Karena masyarakat sudah kemudian menyortir gitu ya. Masyarakat itu lebih suka meme yang lucu, yang memang mengkritik lembaga pemerintah, bukan menghina orang. Tapi mungkin atau enggak suatu hari, walaupun sejauh ini mungkin, kan masih ada yang belum ada yang dikasuskan gara-gara meme ini. Ada waktu pilpres itu ada. Nah, itu tapi gambarnya udah terlalu gambar senggama itu memang itu masuk. Jadi begini. Kalau mau selamat adalah kritiklah pemerintah, ya, dengan penilaian. Misalnya ini banjir nggak hilang-hilang ya, Gubernur Ahok ngomong doang, itu boleh, ya. Tapi kalau bilang terus bikin meme isinya, oh ini Ahok koruptor nih, korupsi nih, gara-gara korupsi terus banjir nggak hilang, itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Yang satu menilai, yang satu menuduh, mengkritisi. Mas Andre, takut apa enggak? Ketika kemudian ini sejauh ini belum ada sih ya yang banyak ataupun sudah ada tadi yang dibilang sama Pak Nukman yang sudah kena kasus gitu loh dengan meme ini. Takut nggak sih?
Ya kita kan banyak dapat maksudnya masukan lah dari masyarakat mana yang meme yang mereka anggap ini lucu, mengkritisi atau memang menghina atau kita bilang itu fitnah gitu ya. Tapi kita sebagai orang yang menjaga portalnya gitu, kita bisa tahu lah mana yang kira-kira akan menjadi masalah atau tidak. Tapi kan walaupun kita bikin meme yang dari likers atau kita bikin sendiri itu kira-kira kontennya sedikit menyinggung ke arah hukum atau kayak gimana, kita kan bisa nilai sendiri lah. Misalnya kita ngomong Rhoma Irama atau juga Bang Roma gitu tersinggung gitu karena dia begini terlalu kita masukin gambar yang aneh-aneh, misalnya banjir Jakarta sampai leher terus dia bilang terlalu gitu, dia tersinggung gitu. Nah kita bisa konfirmasi lah sama Bang Roma apakah benar-benar tersinggung apa enggak segala macam. Kalau dia bilang nggak tersinggung ya kita lanjutkan, tapi kalau enggak. Tapi cross check itu betul-betul dilakukan ya, maksudnya oleh komunitas Anda sendiri? Iya, jadi kalau misalnya ada, kita komunitasnya kan banyak tokoh masyarakat atau segala macam yang memang menjadi maksudnya bahan entah hiburan atau celaan gitu ya. Tapi kan kita bilang kalau misalnya mereka dari pihak mereka memang komplain, kita kan cross check. Bukan cuma kita bilang ya udah itu kan udah lewat gitu. Tapi enggak, tapi kita cross check, mereka akan cross check ke kita lagi, ini memang apakah menguntungkan untuk kita ya. Mereka juga kan ingin dikenal ya. Secara branding juga mau dikenal. Jadi yakin ya tidak akan diusik istilahnya oleh birokrasi atau mungkin juga undang-undang atau apapun gitu ya Mas ya. Misalnya fotonya Mbak jadi meme, Mbak komplain, kita bisa konfirmasi ke Mbak, bener nggak merasa tersinggung. Tapi kenapa ini pertanyaannya adalah kenapa masih nebeng Facebook gitu? Kenapa kalau nggak takut, kenapa nggak bikin site sendiri gitu kan? Kita sebenarnya ada 2 media sosial lainnya yang kita juga coba kembangkan. Tapi seperti yang kita bilang, mengembangkan media sosial kan nggak gampang ya Pak ya? Sulit banget. Sulit. Untuk mengembangkan aset itu memang sulit. Jadi satu memang works. Misalnya kita worksnya di Facebook, ada juga beberapa orang yang di Pet, tapi kita worksnya di Facebook dan di Twitter. Kita lagi kembangkan satu website namanya www.memecomic.id. Itu juga mulai datang ke sana, tapi mengembangkan satu-satu dan supaya masyarakat ngerti gitu. Mereka bisa mengupload meme-nya kemana, menyuarakan aspirasi kemana, kan kita harus butuh pengetahuan yang panjang. Baik, oke. Ya, semakin menarik ya, Jess ya. Nah ini Pak Nukman ya, kalau tadi sudah dibicarakan, meme itu eksisnya di Path. Jadi kenapa meme ini eksisnya di Path gitu kan? Apakah kemudian memang ada segmentasi di sosial media atau seperti apa? Nah tentu saja itu akan berbeda cara menyikapinya gitu kan? Ya, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Oke, kembali.